Minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Meski arc Wano Kuni belum berakhir, tapi kita udah memasuki tahap final atau pertarungan puncak dari aliansi pembebasan Wano Kuni melawan Beast Pirate. Menariknya di arc Wano Kuni ini, hampir setengah kru tapi Jeremy mendapatkan buff gila-gilaan dari Oda Sensei. Makanya di konten kali ini ya, Mr. K bakalan bikin rangkuman tentang apa aja kekuatan baru yang didapetin sama kru SHP di negeri Wano. Terus buat sisanya yang masih belum dikasih power up apa-apa sama Oda Sensei, Mr. K bakalan coba kasih prediksi kira-kira kekuatan apa aja yang bakal didapetin oleh mereka ke depannya. Anggap aja 3N sebelum 3N atau bahasa duitnya double triple adsense. So, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung gaskan aja ke kontennya. Let's go! Pertama kita mulai dari Luffy. Buff pertama yang Luffy dapetin di arc Wano Kuni adalah Ryo atau Haki Buso level selanjutnya, dimana dengan menggunakan kemampuan ini Luffy bisa menghancurkan atau memberikan damage ke organ dalam dari musuhnya. Jadi mau sekeras apapun kulit dari musuh, dengan kemampuan Haki Buso atau yang disebut dengan Ryo di negeri Wano ini, Luffy sekarang mampu melukai siapapun yang berdiri di hadapannya. Well, power up Luffy kali ini sebenarnya emang udah dibutuhin Luffy sejak lama. Bahkan sejak arc Whole Cake Island kita udah diliatin kalau Luffy memang membutuhkan kemampuan seperti ini. Kalau kalian ingat di arc Whole Cake Island, Luffy dibentuk Gear 4-nya aja gak bisa melukai Big Mom sama sekali. Hal yang sama terjadi saat Luffy bertemu pertama kali sama Kaido yang lagi dalam kondisi mabuk. Di sana Luffy sadar kalau dia gak bisa menembus kulit keras milik Kaido, sehingga di pertemuan pertamanya Luffy harus mengakui kekalahan dengan hanya dipukul sekali oleh Kaido. Terus yang menarik sebenarnya meski Luffy terus-menerus melatih Haki Buso miliknya agar nantinya dia bisa menembus kulit dari Kaido, nyatanya setelah pertempuran di atas atap melawan Big Mom dan Kaido, Luffy dan para generasi buruk lainnya sadar kalau kemampuan mereka masih belum bisa melukai kedua Yonko itu. Tapi akhirnya setelah menerima banyak serangan dari Kaido, Luffy akhirnya tahu kalau selama ini Kaido selalu mengaliri haki rajanya di setiap serangannya. Dari momen itulah awal mula Luffy bisa melukai Kaido bahkan sampai membuatnya jatuh. Dan akhirnya puncak dari kemampuan baru Luffy itu ngebuat benturan serangan antara Luffy dengan Kaido bisa membelah langit, yang mana artinya ya Luffy sudah bisa kita sejajarkan dengan para Yonko. Thanks a lot to Ryo yang dikombi haki raja. Next ada Zoro yang mendapatkan pedang baru Enma dari Hiyori sebagai ganti untuk pedang Susui yang dia kembalikan untuk negeri Wano. Meski di awal Zoro diperlihatkan kesulitan untuk mengendalikan Enma, namun di beberapa chapter terbaru saat Zoro berhadapan sama King, kita bisa tahu kalau Zoro akhirnya sadar selama ini Enma sedang menguji Zoro, apakah dia layak untuk menjadi orang yang menggunakan Enma atau enggak. Hal itulah yang menyebabkan Zoro akhirnya mencoba bertaruh dengan membiarkan Enma menyedot hakinya, meskipun nyawa Zoro jadi taruhannya. Tapi dengan begitu akhirnya Zoro perlahan-lahan mulai bisa menguasai Enma. Yang mengejutkan ya, sebenarnya bukan Zoro bisa menguasai Enma-nya, tapi Zoro yang diperlihatkan bisa menggunakan haki raja. Meski di awal, Kaido juga pernah menanyakan hal yang sama saat Zoro melukai dirinya. Kaido waktu itu kebingungan apakah Zoro memang pengguna haki raja atau bukan. Tapi setelah momen melawan King, sekarang kita bisa yakin kalau Zoro emang terlihat mengalirkan haki raja ketiga pedang miliknya. Wah, emang gak main-main buff yang dikasih oleh Oda Sensei ke King of Hell ini. Untung aja gak cuma Zoro doang yang dikasih buff gila-gilaan oleh Oda Sensei. Soalnya Sanji juga mendapatkan power up yang sangat banyak. Jadi kedua fansnya seenggaknya gak bakalan saling sirik-sirikan, pisau-pisauan, janco-jancoan. Well, untuk Sanji sendiri meski sampai chapter 1036, Red Sweet miliknya kita ketahui rusak, tapi bukan gak mungkin ya kalau nantinya Usopp dan Franky emang bakalan ngebenerin benda tersebut. Makanya kita kesampingin dulu aja masalah Red Sweet-nya. Sekarang kita fokus ke exoskeleton atau yang kita artiin aja tubuh bagian luar, dimana sekarang tubuh bagian luar Sanji bisa dikatakan sama dengan semua saudaranya. Bahkan pedang milik Queen aja patah waktu nyoba nyerang Sanji, makanya daya tahan dari tubuhnya Sanji yang sekarang emang udah jelas berbeda. Semua hal ini kayaknya disebabin sama Sanji yang ngegunain Red Sweet miliknya dan DNA Sanji yang dulunya dilakukan eksperimen, namun berhasil ditahan berkat obat yang dikonsumsi oleh ibunya Sanji. Nah, sekarang sepertinya DNA itu bangkit secara gak sadar, makanya baik kecepatan, kekuatan, daya tahan, sampai regenerasi, semuanya udah berkembang ke level yang gak mungkin dicapai oleh DNA manusia biasa. Jadi simpelnya bisa kita bilang kalau Sanji yang sekarang emang bener-bener ciptaan terbaik dari teknologi Girma. Belum lagi tendangan api milik Sanji yang awalnya ada di seri Diabel Jambe, sekarang udah berubah menjadi Ifrit Jambe, yang mana punya api yang lebih panas dan kekuatan yang lebih kuat. Wah, salutlah buat Koki Mesum.
Next, selanjutnya ada Nami yang mendapatkan buff yang sangat mengerikan. Gimana nggak mengerikan? Orang meski kita semua udah menebak kalau Zeus bakalan menjadi milik Nami, tapi apa yang udah Sensei lakukan lebih gila lagi dengan ngebuat Zeus berada di klimatak milik Nami adalah sesuatu yang jenius. Mulai dari kehadiran Hera sebagai homies baru spesialnya Big Mom, lalu Zeus yang sempat jiwanya akan dimakan oleh Hera, namun di detik-detik terakhir Nami ngasihin klimatak miliknya sehingga ngebuat Zeus jadi seperti mendapatkan kehidupan baru dan sekarang Zeus seperti tinggal dan berdiam diri di klimataknya Nami. Anyway, yang menarik sebenarnya kalau kita bandingin dengan klimatak Nami yang sebelum-sebelumnya, di mana Usopp selalu jadi otak dari buff yang Nami dapatkan, namun di arc Wano Kuni ini dengan adanya Zeus di klimatak miliknya, senjata dari Nami ini bisa kita katakan nyaris sempurna. Petir milik Nami tentu akan menjadi lebih mematikan, lalu senjata Nami yang bisa memanjang dan mengecil sekarang bisa dikombinasikan dengan Zeus seperti yang dia perlihatkan di chapter 1016. Makanya mau di pertarungan jarak dekat ataupun jauh, Nami yang sekarang bakalan bisa melakukan banyak hal di sebuah pertarungan. Nami-chan, I love you. Sementara itu, buff yang didapatkan Chopper sebenarnya bukanlah kekuatan yang baru. Chopper cuma menambah durasi penggunaan monster point-nya berkat racikan baru dari Caesar Clown. Di chapter 1014, kita pertama kali diperlihatkan momen Caesar Clown yang pernah berdiskusi dengan Chopper mengenai Rumble Ball buatannya. Di sana, Caesar Clown yang mengejek obat hasil buatan Chopper karena cuma bisa memberikan bentuk monster point selama 3 menit doang. Sebenarnya Chopper bukan gak bisa menambahkan durasinya guys. Cuma Chopper menghindari efek samping dia berubah menjadi monster seperti sebelum time skip. Makanya Chopper hanya membatasi racikan Rumble Ball miliknya ke waktu 3 menit saja. Bahkan itu pun masih ada efek sampingnya, yaitu Chopper gak bisa bergerak untuk beberapa jam. Tapi di chapter 1014, Caesar Clown bilang kalau dia membuat Rumble Ball-nya, maka dia bisa membuat Chopper berada di bentuk raksasanya selama 30 menit. Walau emang resiko efek sampingnya bertambah, tapi waktu 30 menit adalah waktu yang sangat lama jika dibandingkan dengan 3 menit. Maka dari itu saat Chopper harus berhadapan dengan Queen, mau gak mau Chopper memutuskan untuk menggunakan Rumble Ball barunya karena Chopper tahu waktu 3 menit gak akan cukup untuk menahan salah satu anggota terkuat di Beast Pirates. Dan akhirnya seperti yang kita tahu, efek samping dari obat baru Chopper adalah membuat dirinya berubah menjadi sangat kecil, mungkin kira-kira seukuran telapak tangan saja. Well, selain trio monster, Chopper sama Nami, yang lain kayaknya masih harus menunggu kapan giliran mereka dikasih power up oleh Oda Sensei. Soalnya emang beberapa dari kru topi jerami masih belum menunjukkan seluruh kekuatannya. Misalnya aja Jinbe yang baru bergabung. Kita aja masih belum tahu seberapa kuat Jinbe saat ini. Makanya kedepannya Jinbe mungkin cuma bakalan diliatin jurus-jurus baru saja. Selain Jinbe, ada juga Nico Robin One-chan yang ternyata masih menyimpan jurus yang dia kembangin saat berada bersama tentara revolusi. Jurus bernama Demonio Fury ini secara gak langsung ngasih lihat cara bertarung Robin yang berbeda dari sebelumnya, sehingga jurus ini terasa sangat fresh meskipun bukan power up yang Robin kembangin di negeri Wano. Selanjutnya ada Brook yang masih belum dikasih buff apa-apa juga sampai saat ini guys. Bahkan di Wano sendiri sampai chapter 1036 rilis, Brook belum dikasih kesempatan buat nunjukin kemampuannya. Soalnya Brook gak dikasih jatah buat bertarung 1 lawan 1 dengan siapapun. Entah mungkin di chapter selanjutnya Brook akan terpaksa bertarung sama anggota CP0 yang lagi disuruh nangkap Robin, atau emang sampai arc Wano selesai ya, Brook gak bakalan ketemu lawan yang setara. Ya kalau kita lihat dari Meta Kid dan Law yang lagi diperlihatkan ngebangkitin kemampuan awakening dari buah iblisnya, mungkin aja Brook juga nantinya bakalan dapat hal yang sama. Jadi kita sabar tunggu aja kapan giliran Brook yang dikasih power up. Terakhir ada Franky yang juga masih belum dikasih buff apa-apa oleh Oda Sensei. Cuma kalau buat Franky ini kayaknya emang nunggu arc Wano buat selesai dulu sih. Soalnya kalau kita lihat contoh di sebelum time skip dulu ya, Franky dikasih power up sama Oda Sensei melalui blueprint buatan Dr. Vegapunk. Dan di Wano sendiri kita tahu kalau Queen merupakan salah satu ilmuwan yang menciptakan banyak hal. Makanya mungkin aja nantinya Franky mendapatkan blueprint milik Queen, atau Franky nantinya dibantu oleh para pengrajin Wano untuk membetulkan General Franky yang lumayan rusak terkena serangan dari Sasaki dan di-upgrade. Soalnya kita sendiri tahu kalau negeri Wano adalah negeri penghasil batu laut, dan para pengrajin di sanalah yang bisa mengolah batu itu menjadi berbagai jenis senjata. Makanya mengingat pedang Franky yang patah sama General Franky yang rusak, bisa aja kan batu laut jadi salah satu benda yang bakalan menjadi power up untuk Franky nantinya. Wow, kita nantikan aja dah pokoknya. Oke, kayaknya gitu aja buat konten rangkuman kekuatan baru dari kru SHP yang mereka dapatkan di negeri Wano Kuni ini. Kita tunggu aja bakalan squad apa dan bagaimana peningkatan bounty dari tiap orangnya. Atau aku bikin prediksi bounty-nya ya? Hitung-hitung... Adsen. Enggak.
Dan mungkinkah sistem Yonko akan tetap ada setelah negeri Wano ini beres, atau kemanakah arus dari dunia akan berjalan? Just wait and see aja dah. So, see you again next time. Adios di Karamilos, stay safe everyone, salam